Di balik hamparan perbukitan yang hijau dan aliran sungai Kampar yang tenang, tersembunyi sebuah desa yang memeluk erat tradisi dan alam. Inilah Desa Kuwo, permata kecil di jantung Kabupaten Kampar, Riau. Di sini, warisan leluhur tak hanya hidup dalam cerita, tapi berdiri megah dalam bentuk rumah lontiok. Rumah adat masyarakat Kampar yang syarat makna dan filosofi. Atapnya yang melengkung anggun, bak doa yang mengalun ke langit. Tiangnya yang kokoh, menopang nilai-nilai kehidupan, keimanan, kesopanan, dan kebersamaan. Rumah lontiok bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah cerminan jati diri orang tua. Rumah lontiok adalah rumah adat penuh sejarah dan filosofi. Didirikan oleh pasangan Haji Abdul Hamid dan Haja Sari Ummah. Rumah ini sudah berdiri sejak tahun 1889 dan mulai ditempati pada tahun 1900. Rumah ini berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus tempat musyawarah masyarakat. Keunikannya, rumah ini dibangun tanpa paku, memakai sistem pasak yang terinspirasi dari bentuk perahu layar, lentur menghadapi ombak di laut, dan kokoh menahan gempa di darat. Pintu masuk berada di sisi kanan, melambangkan perahu yang menyandar. Tiang rumah berbentuk segi 8 sebagai lambang mata angin. Pada tonggak terdapat 7 simbol padi sebagai tanda ketahanan pangan. Rumah ini juga memiliki 3 sayap. 2 sayap bermakna sebagai kekuatan dengan ornamen ular atau naga, dan 1 sayap lainnya melambangkan senjata tradisional tumbuk lado, yaitu pisau khas Kampar. Rumah lontiok sendiri digambarkan seperti perahu yang berlabuh. Di setiap tonggak terdapat batu yang dinamakan batu sondi, batu tempat berdirinya tonggak. Sedangkan batu yang mengelilingi rumah menyimbolkan kebesaran rumah. Rumah lontiok terdapat jenjang yang menggambarkan konsep ilmu berdasarkan dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Di dekat jenjang terdapat 10 gasing yang melambangkan pandangan luas seorang pemimpin adat yang harus adil di tengah masyarakat. Terdapat juga mata senjata yang mengartikan andai berbuat salah, maka yang memakan dirinya adalah sumpah. Senjata adat terikat sumpah, dan pemimpin diibaratkan pohon besar tempat berlindung. Terdapat juga simbol nisan sebagai pengingat kematian. Simbol bulatan yang melambangkan dasar hukum dan kesepakatan adat dengan 4 aturan utama. Cara berkata dan bersikap pada orang tua, teman sebaya, anak-anak, serta dalam basa-basi. Sandaran utama hukum adat adalah hukum Islam, yaitu berlandaskan pada 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Karena itu, rumah lontiok disebut sebagai rumah adat. Di sekitar rumah lontiok sering dijumpai sebuah bak sederhana. Sekilas, bak ini berfungsi untuk membasuh kaki sebelum memasuki rumah. Namun pada dasarnya, keberadaannya menyimpan makna yang lebih dalam, yaitu sebagai sarana untuk mensucikan diri.
Inilah wujud kearifan lokal masyarakat yang mengajarkan kebersihan sekaligus kesakralan dalam setiap langkah kehidupan sehari-hari. Silat persembahan, seni bela diri khas Kuok, ditampilkan untuk menghormati tamu dengan gerakan indah yang mencerminkan kehalusan budi dan budaya. Di desa Kuok, tradisi gelek tobu masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tujuannya sederhana, yaitu mendapatkan gula. Namun, lebih dari sekedar hasil, gelek tobu mengajarkan kita untuk menikmati setiap prosesnya. Di tempat ini, anak-anak muda berkumpul, menjalin hubungan, menumbuhkan nilai gotong royong, sekaligus menebarkan kasih sayang. Bahkan, tidak jarang dari sinilah lahir perkenalan yang lebih dekat, hingga menjadi awal sebuah perkawinan. Tamu yang datang ke desa Kuok juga kerap disambut dengan tari Skapur Sirih. Tarian ini melambangkan rasa hormat dan keikhlasan dalam menyambut, sekaligus simbol keramahan masyarakat. Dengan gerak yang lembut dan penuh makna, tari Skapur Sirih menjadi ungkapan selamat datang yang hangat, serta bagian dari identitas budaya yang terus dijaga di Kuok. Di desa Kuok, permainan tradisional masih menjadi warisan yang hidup di tengah masyarakat. Salah satunya adalah main si jodi, permainan yang melatih teknik berpikir, strategi, dan kecerdikan anak-anak desa. Ada juga main bunga, permainan unik yang menuntut kepekaan perasaan dan ketepatan dalam menggeseknya. Prinsip fisika berupa getaran akan mengantarkan gelombang, menjadikan permainan ini sederhana namun syarat makna. Tak kalah menarik, main ambu tali yang biasanya menggunakan akar rotan sebagai tali yang menggambarkan bagaimana masyarakat desa Kuok memanfaatkan alam sekitar dengan bijak. Rangkep alus, permainan tradisional yang menyatukan langkah, menghadirkan tawa, sekaligus meneguhkan makna kebersamaan. Di desa Kuok, ada tradisi makan bersama yang dikenal dengan sebutan makan badulang. Tradisi ini dilakukan dengan duduk melingkar dan menyantap hidangan dari satu wadah besar yang disebut dulang. Lebih dari sekedar makan badulang mengajarkan nilai kebersamaan, kesederhanaan, dan saling berbagi. Dalam satu dulang, tersimpan makna persaudaraan yang erat, mencerminkan semangat gotong royong dan kekeluargaan masyarakat desa Kuok. Ikan kopek dari Sungai Kampar bukan hanya sekedar hidangan lezat, tetapi juga simbol kekayaan alam Kuok. Dengan olahan khas, tulang-tulang halusnya hancur sehingga dikenal sebagai ikan kopek dak batulang. Biasanya ia hadir bersama gulai nangka, wabu toge, gulai rebung, lado kambie, lado macang, ikan bakar, pucuk ubi rebus, lado lacan, dan nasi hangat. Lebih dari sekedar santapan, sajian ini mencerminkan kreativitas, kebersamaan, dan kearifan lokal. Penutup manis dari perjalanan kita menelusuri tradisi Kuok yang tetap lestari hingga kini.